Oke, untuk nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Salsabila Khaizuran, Bu. Untuk nama panggilannya? Nama panggilan Salsa. Oke, mungkin sebagai awalan, coba Anda perkenalkan diri Anda secara singkat, termasuk latar belakang pendidikan, dan tujuan Anda ingin menjadi seorang public relation di Bank Syariah atau Ittihad ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khaizuran. Saya lulusan dari kampus IAIN Maksa, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Saya memiliki latar belakang pengalaman sebagai freelance content creator di Shopee Affiliate. Saya sangat antusias untuk bergabung sebagai public relations di Bank Syariah Al-Ittihad karena saya yakin nilai-nilai syariah dan kemampuan komunikasi yang saya miliki bisa berkontribusi pada reputasi positif lembaga. Baik, menurut Anda, apa saja tanggung jawab utama seorang public relation di sebuah bank syariah? Menurut saya, tanggung jawab utama seorang public relations di Bank Syariah meliputi 3 hal. Yang pertama adalah membangun dan menjaga citra positif lembaga, baik di internal maupun eksternal. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi produk dan layanan secara edukatif, sehingga masyarakat memahami apa sih keunggulan dari perbankan syariah. Dan yang ketiga, kalau umpamanya ada isu ataupun krisis, maka tugas kami adalah merespon dengan cepat, beretika dan selaras dengan prinsip Islam. Karena public relations bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan tersebut jujur, amanah, dan bisa meningkatkan kepercayaan publik. Baik. Nah, apa yang membedakan public relation di bank syariah dengan bank konvensional? Yang membedakan public relations di bank syariah dan konvensional, kalau public relations di bank syariah itu punya tanggung jawab tambahan, yaitu dia memastikan bahwa setiap informasi yang dia sampaikan itu selaras dengan prinsip maqasid syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan. Tapi kalau di bank konvensional itu mereka lebih fokus ke komersialitas. Maka public relations bank syariah itu harus mengedepankan edukasi tentang akad, supaya mereka bisa memberi paham ke masyarakat bahwa akad ini bebas loh dari riba, bebas dari gharar, dan bebas dari praktik yang merugikan. Oke, nah bagaimana strategi Anda dalam menangani komplain dari nasabah yang viral di media sosial terkait kesalahan sistem yang menyebabkan gagal transaksi? Strategi yang saya lakukan ketika ada nasabah yang komplain di media sosial, yang pertama adalah saya merespon hal tersebut dengan cepat dan juga empati, dan mengakui kesalahan itu tanpa menyalahkan pihak manapun. Dan yang kedua, saya akan menghubungi nasabah tersebut secara langsung untuk menggali detail dan memastikan permasalahan yang perlu ditangani. Yang ketiga, saya melakukan koordinasi internal dengan tim IT dan layanan nasabah supaya solusi yang diberikan dengan bukti progres yang jelas. Dan yang terakhir, saya menyampaikan pembaruan resmi melalui media sosial menggunakan bahasa yang transparan dan menenangkan, serta menunjukkan komitmen lembaga untuk memperbaiki sistem. Dengan begitu, sentimen negatif bisa berubah menjadi kepercayaan baru. Baik. Nah, nilai Islam apa saja yang Anda anggap penting untuk diterapkan dalam peran sebagai public relation dan berikan contoh konkretnya? Menurut saya, nilai Islam yang paling penting untuk diterapkan dalam peran sebagai public relations ada 3. Yang pertama adalah amanah, yaitu memastikan setiap informasi yang saya sampaikan nantinya itu benar dan tidak menyesatkan. Yang kedua, kejujuran, terutama waktu ada krisis ataupun kesalahan layanan. Yang ketiga adalah ihsan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Contohnya, ketika menyusun rilis media, saya memastikan tidak ada klaim berlebihan, semuanya berbasis data. Saya memastikan nasabah itu nggak kecewa, dan juga memilih pendekatan yang santun, transparan, dan solutif sesuai nilai agama. Oke, nah sekarang coba Anda jelaskan produk pembiayaan murabahah kepada calon nasabah yang belum paham syariah dengan bahasa yang sederhana. Jadi murabahah itu sebenarnya jual belinya transparan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya motor atau bahan usaha, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Tidak ada bunga yang berubah-ubah, nasabah membayar secara cicilan sesuai perjanjian. Jadi seluruh prosesnya jelas, barangnya apa, harganya berapa, marginnya berapa, dan cicilannya berapa. Oke, sebelum mengakhiri interviewnya, apakah ada yang ingin Anda pertanyakan untuk kami? Iya, ada Bu. Pertanyaannya, bagaimana alur koordinasi antara tim public relations dan Dewan Pengawas Syariah ketika ada isu sensitif yang perlu diklarifikasi ke publik? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Nah, menurut saya, public relation
perlu segera mengumpulkan fakta awal lalu berkoordinasi dengan unit kepatuhan syariah dan DVS untuk memastikan klarifikasi yang disampaikan benar dan sesuai prinsip syariah. Nah, dengan alur ini, komunikasi ke publik tetap cepat, terarah, dan terpercaya. Terima kasih. Saya sudah menyimpan jawaban dari kamu. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menginformasikannya segera. Baik. Saya menantikan kabar baik dari Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Audio Jungle.